Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliandani dengan NPM G1F020002. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kewarganegaraan yang diisi dengan 4 pokok bahasan. Pertama, yakni Rule of Law. Menurut Wikipedia, Rule of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Adapun hubungan Rule of Law dan hak asasi manusia, yang pertama, hubungan filosofis yang terdiri dari penciptaan manusia, kehadiran negara, konstruksi sosial role, latensi role. Yang kedua yaitu hubungan ideologis yang terdiri dari monopluralis, monoloyalitas. Yang ketiga hubungan substantif yang terdiri dari keadilan, kemakmuran. Tujuan dari Rule of Law dan hak asasi manusia, yang pertama, membuat negara mematuhi hukum. Yang kedua, memastikan persamaan di depan hukum. Yang ketiga, penyediaan hukum dan ketertiban. Yang keempat, memberikan keadilan yang efisien dan tidak memihak. Yang kelima, menegakkan hak asasi manusia. Prinsip dari Rule of Law tersendiri yakni supremasi hukum, kesetaraan hukum, terjaminnya HAM. Dari supremasi hukum yaitu tidak hanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum bila hanya memang melanggar hukum. Yang kedua, kesetaraan hukum. Di sini kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang ketiga, terjaminnya HAM. Terjaminannya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan atas setiap negara atau masyarakatnya. Di Rule of Law adalah sebuah prinsip penyelenggaraan negara yang berdasarkan aturan hukum. Semua terikat oleh hukum. Hukum itu sifatnya memaksa dan mengatur setiap warga negara, baik itu masyarakat biasa maupun pejabat negara, untuk tunduk kepadanya, tidak untuk dilanggar tapi untuk tunduk kepadanya. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa di situ ada persamaan dan keadilan serta jaminan kepastian hukum di dalam sebuah negara itu untuk membentuk negara yang damai, harmonis, aman, tentram, dan tidak memihak. Yang kedua yakni hak asasi manusia. Menurut Wikipedia, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Di sini ada definisi dan jenis-jenis hak asasi manusia. Materi pembelajaran definisi HAM, yang pertama, yang kedua perkembangan HAM, yang ketiga jenis-jenis HAM. Yang pertama yaitu definisi HAM. Definisi HAM hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, perkembangan HAM. Saat itu, perkembangan HAM ada Declaration of Independence pada tahun 1776. Declaration of Independence merupakan piagam hak asasi manusia karena memuat pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama sederajat oleh Maha Penciptanya, bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Jenis-jenis HAM terdiri dari yang pertama, hak asasi pribadi, meliputi hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah menurut agama masing-masing, mengemukakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi atau berpartai. Yang kedua, hak asasi ekonomi, meliputi hak memiliki sesuatu,
hak membeli dan menjual sesuatu, dan hak mengadakan sesuatu perjanjian atau kontrak, dan hak memilih pekerjaan. Yang ketiga, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan, atau dapat disebut sebagai hak persamaan hukum. Yang keempat, hak asasi politik meliputi hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara wajar mendapat hak itu, serta dalam mengolah dan menata serta menentukan warna politik dan kemajuan negara. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan meliputi hak kebebasan mendapatkan pengajaran atau hak pendidikan serta perkembangan kebudayaan. Yang keenam, hak asasi perlakuan yang sama dalam tata peradilan dan perlindungan hukum meliputi hak perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan atau yang disebut rahasia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Materi yang ketiga yakni wawasan Nusantara. Menurut Wikipedia, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, sepelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama, yang terdiri dari: yang pertama, kepentingan yang sama; yang kedua, keadilan; tiga, kejujuran; empat, solidaritas; kelima, kerjasama; yang keenam, kesetiaan. Di sini ada wawasan nasional, cara pandang sesuatu bangsa baik ke dalam maupun keluar, yang dipengaruhi oleh ideologi yang dilarut bentuk geografinya, sejarahnya, serta kepentingan nasionalnya. Baik, di sini ada tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan ke dalam untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan keluar, berkaitan dengan lingkungan, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Materi yang ketiga yakni bela negara. Menurut Wikipedia, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat, perundangan, dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Berdasarkan Undang-Undang NKRI 1945, Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pengertian bela negara yang sesuai dengan upaya pembelaan negara, menurut saya, sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa negara perlu dibela? Karena yang pertama, fungsi pertahanan. Setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Yang kedua, sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI tanggal 17 Agustus 1945 bukan sebagai hadiah atau pemberian dari negara lain, tetapi hasil perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang banyak, baik harta maupun nyawa, sehingga setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya jika negara membutuhkan. Yang ketiga, aspek hukum. Warga negara wajib membela negara karena berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pengertian apa itu bela negara?
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Siapa yang wajib membela negara? Bela negara hak sekaligus kewajiban setiap warga negara yang terdapat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. 5 unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Di sini bentuk penyelenggaraan upaya bela negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk membina kesadaran peserta didik ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara melalui pelatihan dasar kemiliteran, adanya resmen mahasiswa atau menwa, sehingga mereka akan memiliki pahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Materi yang keempat yakni hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi. Hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi yaitu sekumpulan manusia dengan kemiripan karakteristik atau sifat disebut bangsa. Sebuah bangsa pada awalnya mendiami sebuah wilayah tertentu. Wilayah yang dihuni sebuah bangsa ada kalanya bersinggungan dengan wilayah lain yang dihuni oleh bangsa yang lain pula. Untuk itu perlu pembatasan wilayah. Wilayah-wilayah yang dibatasi ini di masa sekarang dikenal dengan istilah negara. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi kewarganegaraan. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.